Halo semuanya, selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Sesuai judulnya, di video kali ini aku mau bahas tentang proses seleksi KIP kuliah. Dengan adanya video ini, aku berharap buat teman-teman, khususnya yang mengajukan sebagai penerima KIP kuliah, mempunyai pandangan tentang proses apa dan bagaimana yang nanti akan kalian lalui dalam seleksi KIP kuliah, supaya kalian dapat mempersiapkan diri dari sekarang. Oke, langsung aja yuk ke pembahasannya. Proses seleksi KIP kuliah. Sebelum menonton video terkait proses seleksi ini, aku harap udah paham terlebih dahulu ya tentang bagaimana cara daftar akun dan juga pengisian data-datanya. Karena di video kali ini aku tuh fokus ke proses seleksinya, bukan pendaftarannya. Buat yang belum paham bagaimana pendaftarannya, bisa langsung nonton dua video ini terlebih dahulu ya. Oke, hal pertama yang dilakukan peserta adalah membuat akun KIP kuliah untuk mendapatkan nomor peserta dan juga kode aksesnya. Selanjutnya, melakukan pendaftaran di laman KIP kuliah. Di bagian pendaftaran ini, kalian akan diminta untuk melengkapi data terkait dengan biodata diri, keluarga, rencana kuliah, jenis seleksi, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, ini yang biasanya banyak dilupakan ya oleh peserta, yaitu mencantumkan jenis seleksi masuk kampus yang diikuti pada laman atau pada menu seleksi di laman KIP kuliah. Entah itu seleksi PTN yang meliputi SNBP, SNBT, seleksi mandiri, maupun seleksi politeknik yang meliputi SNMPN, SBMPN, seleksi mandirinya, maupun buat teman-teman yang mendaftar ke kampus swasta. Pokoknya, seleksi masuk kampus jenis apapun yang kalian ikuti, silahkan cantumkan di menu seleksi laman KIP kuliah Kemdikbud. Karena jika tidak, meskipun nantinya lolos, dan kalian sudah melakukan pendaftaran di KIP kuliah, karena tidak mencantumkan seleksi yang kalian ikuti pada menu seleksi di laman KIP kuliah, maka tidak tercatat sebagai pendaftar KIP kuliah. Oleh karena itu, jangan sampai lupa ya. Yang ketiga yaitu mencetak kartu peserta dan juga formulir pendaftaran KIP kuliah. Nah, setelah selesai melakukan pendaftaran dan sudah yakin akan kebenaran data isiannya, silahkan kalian unduh lalu cetak kartu peserta KIP kuliah beserta formulirnya. Karena nanti akan berguna pada saat pengumpulan berkas ketika daftar ulang jika kalian lolos di perguruan tinggi. Oh ya, pada saat pendaftaran KIP kuliah ini, memang tidak ada menu simpan permanen atau finalisasi ya. Jadi setelah selesai mengisi data pada menu-menunya dan sudah yakin, maka langsung melakukan unduh dan juga cetak kartunya. Kemudian yang keempat, yaitu setelah melakukan cetak kartu dan juga formulirnya, silahkan tunggu pengumuman seleksi dari kampus. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman seleksi masuk kampus yang kalian ikuti, seperti misalnya pengumuman SNBP, SNBT, SNMPN, SBMPN, seleksi mandiri, maupun seleksi dari kampus swasta yang telah kalian ikuti dan juga daftarkan. Apabila nanti kalian dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru di kampus terkait atau dinyatakan lolos seleksi, maka seleksi untuk penerimaan KIP kuliah akan segera dimulai. Kemudian yang kelima, setelah dinyatakan lolos seleksi, kalian harus melakukan daftar ulang ke kampus yang telah meloloskan kalian sebagai mahasiswa barunya. Di daftar ulang ini, kalian akan mengirimkan sejumlah berkas berupa file atau cetak yang berisi bukti dari apa yang telah kalian unggah dan isikan pada pendaftaran seleksi. Seperti misalnya kalau SNBP ya ada nilai rapor tiap semesternya, lalu ada ijazah yang telah dilegalisir, fotokopi KTP, KK, surat keterangan bebas nafsa, surat kesehatan, fotokopi KIP maupun SKTM, dan kartu peserta SNBP-nya, kartu SNBT-nya, kartu peserta pada seleksi lain, dan juga kartu pendaftar KIP kuliah. Nah, lakukan pengumpulan sesuai dengan ketentuan dan juga jadwal yang berlaku pada kampus kalian ya. Jangan sampai telat. Karena takutnya kalau misalnya kalian telat, maka kalian akan dinyatakan didiskualifikasi karena tidak melakukan daftar ulang atau tidak memenuhi ketentuan pada daftar ulang. Yang keenam, setelah dilakukan pengumpulan berkas, maka seleksi penerimaan KIP kuliah oleh kampus kalian akan dimulai. Seleksi penerimaan KIP kuliah dilaksanakan oleh kampus yang telah menerima kalian. Nah, untuk seleksinya ini biasanya tiap kampus itu bisa berbeda ya. Ada yang cukup wawancara lewat Zoom atau ada yang survei datang langsung ke rumah kalian. Tujuan dari tahap ini adalah verifikasi kebenaran data yang telah kalian unggah, dan juga survei kelayakan apakah kalian layak mendapatkan KIP kuliah atau tidak. Tetapi, kadang memang tidak semua peserta disurvei secara langsung ke rumah ya. Seringnya yang disurvei itu adalah pendaftar KIP kuliah yang sebelumnya tidak memiliki KIP atau yang menggunakan SKTM dan belum terdata di DTKS. Kalau yang dari sekolahnya udah punya KIP, biasanya itu tidak disurvei ke rumah. Tetapi tidak menjamin juga ya, kadang tetap ada kok PTN yang melakukan survei secara keseluruhan.
Oleh karena itu, pastikan isiannya itu sesuai dengan kenyataan ya, jangan dibuat-buat. Yang ketujuh, apabila kalian sudah menempuh tahap ke-6 tersebut atau tahap seleksi dari kampus, silahkan tunggu SK atau pengumuman dari kampus. Apakah nantinya kalian dinyatakan lolos sebagai penerima KIP kuliah atau tidak? Bagi kalian yang dinyatakan lolos, maka langsung tercatat sebagai penerima KIP kuliah, yakni dibebaskan biaya UKT dan juga mendapatkan bantuan biaya hidup untuk setiap semesternya. Lanjut proses yang ke-8. Setelah SK penetapan KIP kuliah itu keluar, maka menunggu himbauan dari kampus untuk melakukan pembuatan buku tabungan ke bank mitra kampus. Nanti, kalian akan diberikan informasi untuk membawa sejumlah persyaratan untuk diajukan ke bank sehingga kalian memiliki rekening dan juga buku tabungan KIP kuliah. Mengajukannya ke customer service ya. Nanti akan dibuatkan buku tabungan dan juga didaftarkan m-bankingnya. Kemudian biaya hidup tiap semesternya secara otomatis akan masuk ke rekening tersebut. Oh ya, karena mulai tahun 2021 atau 2022 itu tidak ada ATM-nya, KIP kuliah tuh nggak ada ATM-nya, jadi apabila kalian mau mengambil uang bisa dilakukan di teller bank ya, sembari mengajukan buku tabungan yang telah dibuat dan juga KTP. Oke, semoga memberikan gambaran ya buat kalian. Terima kasih sudah menyimak video ini dan semangat! Semoga urusannya dipermudah. Amin.